Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Sultansyah SEAKEMCA selaku dosen mata kuliah akuntansi lingkungan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Winda Nurul Komaria dengan NIM akhir 236. Di sini saya akan memaparkan materi terkait Public Sector Sustainability Accounting. Pada kali ini saya akan memaparkan materi yakni ada latar belakang mengapa akuntansi keberlanjutan menjadi semakin penting dalam tata kelola sektor publik modern. Yang kedua ada teori konseptual, yaitu terdiri dari definisi, tujuan, ruang lingkup, dan landasan teori public sector sustainability accounting. Yang ketiga ada prosedur dan praktik, 4 praktik utama akuntansi lingkungan, SDGs, pelaporan terintegrasi dan keberlanjutan fiskal, ada studi kasus, contoh penerapan nyatanya, ada solved case dan unsolved case, dan yang terakhir ada kesimpulan dan implikasi, yakni ada rangkuman tentang implementasi dan rekomendasi kebijakan ke depan. Selanjutnya, latar belakang. Pemerintah tidak hanya diharuskan mengelola sumber daya secara efisien, tetapi juga harus memastikan bahwa kebijakan dan program yang diadopsi akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Yang pertama ada keterbatasan akuntansi tradisional. Sistem akuntansi konvensional hanya menekankan data historis dan kinerja keuangan semata, sehingga tidak mampu menggambarkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas organisasi secara menyeluruh. Akibatnya, keputusan kebijakan yang diambil bisa merugikan masyarakat jangka panjang meski terlihat sehat secara finansial. Yang kedua ada tuntutan keberlanjutan pelayanan publik. Pemerintah dituntut menyediakan layanan publik yang berkelanjutan. Hal ini berarti pemerintah harus mampu mempertahankan stabilitas fiskal sekaligus memastikan kebijakan masa kini tidak menimbulkan beban berlebih bagi generasi mendatang sesuai prinsip pembangunan keberlanjutan. Yang ketiga ada dorongan standar akuntansi internasional. Perkembangan standar IPSAS International Public Sector Accounting Standard mendorong lembaga pemerintah di seluruh dunia untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, termasuk memasukkan dimensi lingkungan dan sosial dalam pelaporan resmi mereka. Mengapa sustainability accounting muncul? Nah, di sini ada perbandingan antara akuntansi tradisional versus dengan akuntansi keberlanjutan. Fokus utamanya itu kinerja keuangan dan data historis, sedangkan akuntansi keberlanjutan itu kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tentang perspektif waktu, jangka pendek periode akuntansi, sedangkan akuntansi keberlanjutan jangka panjang lintas generasi. Pemangku kepentingan terbatas, hanya pemegang saham atau legislatif, sedangkan akuntansi keberlanjutan itu luas masyarakat, lingkungan, generasi mendatang. Jenis informasi data, kuantitatif keuangan saja, sedangkan akuntansi keberlanjutan yaitu data kuantitatif dan kualitatif, finansial dan non-finansial. Standar acuannya itu hanya PSAK atau GAP, sedangkan akuntansi keberlanjutan itu IPSAS, GRI, dan SDGs Framework. Teori konseptual, di sini saya akan menjelaskan definisi dan tujuan. Nah, definisi Public Sector Sustainability Accounting yaitu suatu sistem akuntansi yang diterapkan dalam organisasi sektor publik untuk menilai, mengelola, serta melaporkan dampak kegiatan organisasi terhadap 3 aspek sekaligus, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Sistem ini bertujuan menciptakan pembangunan keberlanjutan sustainability development dengan menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan strategis. Yang pertama ada ekonomi, efisiensi pengelolaan anggaran publik, stabilitas fiskal jangka panjang, kemampuan membiayai layanan publik, keberlanjutan pengelolaan utang dan investasi publik. Yang kedua ada sosial, pemerataan akses layanan publik, keadilan antar kelompok masyarakat, keadilan antar generasi, peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup. Dan yang terakhir ada lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, mengurangi emisi karbon dan polusi, pelestarian ekosistem untuk generasi mendatang, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah. Selanjutnya ada peran akuntansi sektor publik. Konsep keberlanjutan dalam domain publik tidak hanya berkaitan dengan efisiensi keuangan, tetapi juga mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menjaga mutu dan kesinambungan layanan publik dalam jangka panjang. Oleh karena itu, akuntansi sektor publik memegang peranan vital dalam menyediakan informasi untuk mengevaluasi keberlanjutan berbagai kebijakan pemerintah. Yang pertama ada penyedia informasi relevan, menghasilkan data ekonomi, sosial, dan lingkungan yang akurat sehingga para pemangku kepentingan mulai dari legislatif, masyarakat, hingga lembaga internasional dapat memahami kondisi nyata organisasi publik dan menilai kinerja secara komprehensif. Yang
kedua ada sarana akuntabilitas publik. Melalui laporan keberlanjutan, pemerintah dapat memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan manfaat positif. Hal ini memperkuat kepercayaan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah. Yang ketiga, alat evaluasi kebijakan. Membantu pemerintah mengukur sejauh mana kebijakan dan program yang dijalankan memberikan dampak nyata terhadap pembangunan keberlanjutan. Data akuntansi menjadi bukti empiris apakah suatu program layak dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan. Yang keempat, pendukung perencanaan jangka panjang. Data akuntansi keberlanjutan menjadi dasar perencanaan fiskal jangka panjang yang mempertimbangkan kewajiban di masa depan, kapasitas layanan publik, dan risiko lingkungan, sehingga pemerintah tidak hanya reaktif tetapi juga proaktif dalam menghadapi tantangan. Di sini akuntansi lingkungan EMA. Apa itu Environmental Management Accounting atau disebut dengan EMA? EMA adalah elemen krusial dalam akuntansi keberlanjutan sektor publik yang berfokus pada identifikasi, pengukuran, dan pelaporan dampak lingkungan dari kegiatan organisasi. EMA membantu organisasi publik seperti pemerintah daerah untuk memperoleh dua jenis informasi utama, informasi fisik tentang sumber daya yang digunakan dan dampak lingkungan yang dihasilkan, serta informasi finansial tentang biaya dan kewajiban yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Informasi fisik yang pertama ada penggunaan energi listrik dan bahan bakar. Yang kedua ada jumlah emisi gas karbon dioksida, CO2, dan gas berbahaya lainnya. Yang ketiga volume limbah padat dan cair yang dihasilkan dari operasional. Yang keempat jumlah penggunaan air bersih per periode. Yang kelima luas lahan yang terdampak dari kegiatan pemerintah. Informasi finansial, yang pertama biaya pengelolaan dan pemrosesan limbah, yang kedua biaya perbaikan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pemerintah, yang ketiga kewajiban lingkungan yang harus dipenuhi, yang keempat anggaran program penghijauan, energi terbarukan, dan program hijau, dan yang terakhir denda atau kompensasi lingkungan yang dibayarkan kepada pihak ketiga. Selanjutnya ada tujuan dan pengembangan. Tujuan penerapan akuntansi lingkungan di sektor publik yang pertama yaitu ada meningkatkan pemahaman dampak lingkungan, membantu pemerintah secara mendalam dampak nyata dari setiap kebijakan dan program terhadap kondisi lingkungan hidup sehingga keputusan yang diambil lebih bertanggung jawab secara ekologis. Yang kedua, mendorong pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab. Dengan tersedianya data fisik dan finansial komprehensif, pemerintah dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, energi, air, lahan secara efisien dan keberlanjutan. Yang ketiga, memperkuat transparansi kepada publik. Data lingkungan yang dipublikasikan melalui laporan keberlanjutan memungkinkan masyarakat, legislatif, dan lembaga pengawas untuk menilai kinerja lingkungan pemerintah secara objektif dan terverifikasi. Dan yang terakhir, integrasi dalam kerangka pelaporan yang lebih luas. Seiring berkembangnya konsep keberlanjutan, akuntansi lingkungan kini menjadi bagian integral dari kerangka pelaporan keberlanjutan yang lebih luas, termasuk pelaporan terintegrasi dan pelaporan SDGs. Akuntansi dan pelaporan untuk SDGs, Sustainability Development Goals, yakni ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, 169 target terukur yang harus dicapai ditetapkan PBB pada tahun 2015, target pencapaian tahun 2030, panduan utama bagi seluruh lembaga publik dunia. Peran akuntansi dalam SDGs. Akuntansi berperan menyediakan informasi relevan tentang kinerja lembaga dalam mencapai target SDGs melalui 3 proses utama. Yang pertama, pengumpulan dan pengelolaan data indikator SDGs secara sistematis. Yang kedua, pelaporan kinerja lembaga terhadap target pembangunan global. Yang ketiga, evaluasi kontribusi kebijakan terhadap tujuan pembangunan. Alur proses akuntansi untuk SDGs. Yang pertama ada identifikasi indikator SDGs yang relevan dengan program pemerintah. Yang kedua, pengumpulan data dari berbagai unit kerja dan SKPD. Yang ketiga, pengelolaan dan analisis terhadap capaian target. Dan yang keempat, pelaporan kinerja dalam dokumen resmi pemerintah. Tantangan dan contoh indikator. Tantangan dalam implementasi SDGs di sektor publik. Yang pertama ada tujuan SDGs yang seringkali ambisius berbenturan dengan sistem manajemen birokrasi yang sudah ada dan cenderung kaku sehingga sulit untuk mengadaptasi target global ke dalam mekanisme perencanaan lokal. Yang kedua, terjadi pengurangan makna keberlanjutan sustainability delusion di mana aspek-aspek transformatif dan keadilan antar generasi dari SDGs kadang-kadang dikesampingkan demi penyesuaian dengan
dengan sistem yang sudah berjalan. Yang ketiga, keterbatasan kapasitas EDM dalam memahami dan mengoperasionalkan indikator SDGs ke dalam sistem akuntansi dan perencanaan pemerintah daerah. Contoh indikator SDGs yang diukur dalam akuntansi sektor publik, yang pertama ada kesehatan, penduduk dengan akses layanan kesehatan dasar, anggaran puskesmas per kapita. Yang kedua ada air bersih rumah tangga dengan akses air bersih layak, biaya pengelolaan sanitasi per unit. Yang ketiga ada kota keberlanjutan, luas ruas terbuka hijau per 1000 jiwa, tingkat daur ulang sampah kota. Yang keempat iklim ton CO2 yang dikurangi dari program pemerintah investasi energi terbarukan per tahun. Selanjutnya ada tantangan dan contoh indikator. Apa itu pelaporan terintegrasi? Integrated reporting, yakni pelaporan terintegrasi adalah metode pelaporan yang mengkombinasikan data keuangan dan non-keuangan dalam satu dokumen yang menyeluruh dan holistik. Dalam lingkup publik, pendekatan ini bertujuan menyajikan gambaran lengkap tentang kinerja suatu organisasi mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga para pemangku kepentingan dapat memahami secara utuh bagaimana pemerintah mengelola sumber daya untuk menghasilkan nilai publik yang berkelanjutan. Dan ada kinerja keuangan, laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang mencerminkan kondisi fiskal pemerintah secara akurat dan terverifikasi auditor. Kinerja sosial, data capaian layanan publik seperti angka kemiskinan, akses pendidikan, kualitas kesehatan masyarakat, dan pemerataan yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga. Dan ada kinerja lingkungan, informasi tentang emisi karbon, pengelolaan limbah, konsumsi energi, ruang hijau, dan dampak ekologis dari seluruh program dan infrastruktur pemerintah. Dan ada strategi dan tata kelola, visi, misi, rencana strategi, struktur tata kelola, mekanisme pengambilan keputusan, dan rencana jangka panjang yang menghubungkan semua dimensi kinerja di atas. Keberlanjutan fiskal jangka panjang. Keberlanjutan fiskal atau fiscal sustainability, kemampuan pemerintah atau entitas publik untuk menjaga stabilitas finansialnya dalam waktu yang lama tanpa mengurangi mutu layanan publik yang diberikan kepada masyarakat, sambil menjamin bahwa kebijakan saat ini tidak menimbulkan utang atau kewajiban yang membebani generasi mendatang. Sistem akuntansi untuk keberlanjutan terdapat 4 tahapan. Yang pertama ada catat data historis, laporan keuangan masa lalu sebagai baseline kondisi fiskal pemerintah saat ini. Yang kedua ada analisis kondisi saat ini, evaluasi kapasitas fiskal, struktur utang, dan kemampuan membiayai layanan publik. Yang ketiga buat proyeksi masa depan, ramalan dampak kebijakan terhadap kondisi fiskal 10-30 tahun ke depan. Yang keempat sistem peringatan dini, mekanisme alarm untuk mencegah krisis fiskal sebelum terlambat ditangani. Neraca sektor publik berkelanjutan sama dengan nilai sekarang dari arus kas masa depan, penerimaan dan pengeluaran ditambah kewajiban kontingensi berfungsi sebagai alat peringatan dini agar pemerintah dapat melakukan koreksi kebijakan sebelum krisis terjadi. Selanjutnya ada studi kasus Solved Case. Skenarionya itu pemerintah kota X, yakni program pengelolaan limbah perkotaan pemerintah kota X berkomitmen memperbaiki transparansi dalam manajemen lingkungan dan ingin menilai efektivitas program pengelolaan limbah mereka untuk keperluan laporan keberlanjutan tahunan. Data programnya itu ada anggaran senilai 10 miliar per tahun, limbah berhasil diolah kembali 20.000 ton per tahun, total limbah dihasilkan 50.000 ton per tahun. Pertanyaan 1, hitung tingkat keberhasilan daur ulang. Limbah diolah 20.000 ton, dibagi total limbah 50.000 ton menjadi 0,4 atau 40%. Pertanyaan kedua, penggunaan dalam laporan keberlanjutan. Yang pertama, 40% sampah berhasil didaur ulang merupakan indikator kinerja kelanjutan yang positif dan dapat dipublikasikan. Yang kedua, data dimasukkan dalam laporan keberlanjutan sebagai indikator kinerja program pengelolaan sampah dengan target peningkatan di tahun berikutnya. Yang ketiga, masyarakat dan legislatif dapat menggunakan data ini untuk mengevaluasi efektivitas program dan mengawasi penggunaan anggaran 10 miliar tersebut. Contoh kasus yang kedua itu ada Unsolved Case, Kabupaten Y. Skenarionya pemerintah Kabupaten Y, program pengurangan emisi karbon kendaraan dinas. Pemerintah Kabupaten Y meluncurkan program transisi kendaraan dinas ke bahan bakar lebih ramah lingkungan dan pemeliharaan emisi guna menurunkan jejak karbon operasional pemerintah. Data programnya itu ada anggaran senilai 5 miliar, jumlah kendaraan dinas 1.000 unit, pengurangan emisi karbon pasca program mencapai 15%. Pertanyaan pertama, tentukan indikator-indikator keberlanjutan yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas program pengurangan emisi karbon dari kendaraan dinas tersebut. Pertimbangkan indikator fisik maupun finansial. Yang kedua,
Jelaskan bagaimana hasil program pemerintah Kabupaten Y tersebut dapat dimasukkan ke dalam laporan keberlanjutan organisasi publik, termasuk bagian mana dari laporan yang akan memuat informasi ini. Terakhir, kesimpulan dan implikasi kebijakan. Perubahan paradigma yang mendesak. Akuntansi tradisional yang hanya menitik beratkan pada kinerja keuangan terbukti tidak memadai untuk mengelola organisasi publik di era modern yang semakin peduli terhadap keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Tanggung jawab ganda pemerintah. Pemerintah kini memikul tanggung jawab ganda, mengelola sumber daya secara efisien secara finansial sekaligus bertanggung jawab penuh atas dampak sosial dan lingkungan dari setiap kebijakan ini merupakan konsekuensi dari prinsip pembangunan keberlanjutan. 4 praktik utama membentuk kerangka komprehensif. Implementasi EMA, pelaporan SDGs, pelaporan terintegrasi, dan manajemen keberlanjutan fiskal jangka panjang secara bersama-sama, memberikan kerangka yang lengkap bagi organisasi publik dalam mengukur, memantau, dan melaporkan kinerja secara holistik. Dukungan standar internasional memperkuat posisi. Adopsi IPSAS dan penyelenggaraan dengan kerangka kerja SDGs memperkuat legitimasi dan kualitas akuntansi keberlanjutan sebagai alat utama tata kelola yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik internasional. Rekomendasi kebijakan ke depan. Diperlukan 3 langkah prioritas. Yang pertama, penguatan regulasi dan standar akuntansi keberlanjutan nasional. Yang kedua, peningkatan kapasitas SDM akuntansi pemerintah dalam memahami dan mengoperasionalkan sustainability accounting. Yang ketiga, inovasi sistem pelaporan yang mengintegrasi dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara holistik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan bahwa pemerintah yang benar-benar akuntabel adalah pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan bukan hanya kepada DPR dan BPK, melainkan kepada seluruh rakyat, kepada lingkungan hidup, dan kepada generasi yang akan mewarisi bumi ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai pentingnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung nuri, burung cendrawasih, terbang indah di pagi hari. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan nanti.